saja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma amin. Amma ba'du. Kepada masyarakat yang hadir, hormati Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita diperkenankan Allah di tempat yang mulia ini. Insyaallah niat kita di sini adalah niat yang istimewa, niat yang sangat baik. Sekedar duduk di dalam rumah Allah saja adalah satu kebaikan Bapak Ibu jemaah Allah. Memasukkan diri di bawah naungan tempat yang paling mulia di muka bumi. Karena Rasul mengatakan begitu, bahwa tempat yang paling baik adalah masjid-masjid. Tambahkan lagi di situ niat beribadah, ditambahkan lagi di situ niat belajar dan niat-niat lain yang insyaallah semuanya adalah kebaikan. Insyaallah kita doakan semoga niat kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak yang mendadak Pak. Kami kira cuma tema saja yang mendadak itu sebenarnya. Ternyata ada pula pertanyaan yang harus diselesaikan. Sini. Ya, nanti kita mudah-mudahan ada momen Allah berikan kepada kita nanti dalam penjelasan bisa kita menjangkau apa yang diharapkan dari mudah-mudahan. Tapi malam ini sebenarnya kita sampai kepada kami berita tema kita memang mengajukan Al-Quran dari baju. Dan pengajian yang dilakukan tidak bisa jauh-jauh dari Al-Quran. Insyaallah maka malam ini saya mengajak kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini sebelum sampai kepada nuzul Quran dan lebih besar ya sebenarnya dari kepentingan nuzul Quran itu, bahwa di malam ini kami ingin mengajak kita semua meriset kembali. Riset artinya membuat settingannya ke settingan awal lagi. Kenapa begitu? Fungsinya meriset itu Pak. Fungsi Al-Quran turun itu diantaranya adalah meriset kehidupan, disetting ulang lagi kehidupan ini kepada kebaikan yang utama. Dan malam ini kita akan memulai soal meriset bukan research ya, tapi riset. Kita akan mulai dari kisah yang sudah biasa kita dapati, tapi mari kita perhatikan beberapa titik yang mestinya itu menjadikan kita paham betul untuk apa Allah turunkan dan bagaimana situasinya turunnya manusia ke muka bumi. Ada banyak tempat di Al-Quran Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, Allah menyampaikan, mengisahkan kepada kita ditempatkan di surga ya, itu ada banyak tempat. Dan kami ingin mengajak kita semua ke salah satu bagian dari kisah-kisah itu yang berada di surat Toha, di surat Toha, surat yang ke-20 ya. Dan di mana Allah SWT juga menampilkan cuplikan kisah penciptaan Nabi Adam, lalu kemudian apa yang terjadi, dialog antara Allah, malaikat, iblis dan beberapa peristiwa di momen tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita semua akan tahu ya bahwa setelah perintah sujud kepada Nabi Adam itu ya, kan Allah perintahkan semua yang berada di surga itu untuk sujud ke Nabi Adam. Iblis itu
iblis itu dulunya di surah Al-Kahfi dikatakan iblis itu, syaitan itu kana minal jin, dia dari kalangan bangsa jin. Tapi karena istimewanya iblis ini, ibadahnya, usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dapatlah dia satu pengistimewaan dari Allah bahwa dia setara dengan para malaikat. Dia bisa menembus hal-hal yang tidak bisa ditembus oleh bangsa jin, tapi bisa ditembus oleh para malaikat. Walhasil bahwa iblis berada dalam satu kelompok yang sama dengan malaikat. Dalam kelompok itu punya hak khusus dia di situ. Ya. Nah, maka perintah Allah sujud kepada Nabi Adam, ya, itu perintah yang juga berlaku kepada aslinya tidak sama dengan malaikat. Kan begitu bisa. Tapi kemudian kita tahu semua bahwa iblis menolak perintah Allah. Makanya dikatakan dia maka minal kafirin, maka minal kafirin. Bahwa dia termasuk kelompok yang menolak. Kafir itu dia menolak, ingkar, mengingkari perintah, menolak perintah. Dan iblis itu dikeluarkan oleh Allah. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau dari status keistimewaan ini. Keluar engkau dari kelompok malaikat ini yang sebelumnya aku masukkan engkau ke kelompok malaikat, aku muliakan, sekarang keluar. Batallah statusnya sebagai jin yang terbaik, ya, setara dengan malaikat. Fakhruj minha. Sebagai tafsir mengatakan keluar dari tafsir. Ala kulli hal bahwa iblis sudah dikutuk oleh Allah SWT. Lalu apa kata Allah kepada Nabi Adam? Nah, sekarang kepada Adam. Ini yang penting sebenarnya perlu kita perhatikan betul. Apa kata Allah? Di surat Thah itu di ayat 117, faqulna ya Adam. Lalu kemudian setelah masalah iblis diselesaikan, ya, maka kami pun berfirman kepada Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika. Ini makhluk yang baru saja dikutuk ini, kata Allah, adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, bagi pasanganmu Hawa. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Keluar dari surga ini. Dan sampai kalian berdua keluar dari surga gara-gara makhluk yang satu itu. Kenapa? Fatashqa. Karena kalau kalian sudah berada di luar surga, maka kalian akan tashqa, akan susah. Tashqa dari kata syaqawah. Syaqawah lawan dari sa'adah, ya. Sa'adah artinya kebahagiaan. Syaqawah ini lawannya kesusahan, kesulitan. Dari kata syaqawah itulah muncul kata tashqa. Orang yang kesusahan itu disebut dengan syaqiyun. Orang yang bahagia, sa'adah, disebut dengan sa'idun. Jadi ada orang sa'id, itu maksudnya apa? Agar dia mendapat. Nah, syaqiyun ini dibawa di orang Arab sampai ke negeri Mina. Ya, jadilah turun ke bahasa sakit, ya. Nah, nanti para nabi itu sakwa. Saya pernah mendengar dari sakwa, sakwa. Ada sakit, sakwa, syaqawah. Ya, itu guru-guru kita mengajarkan begitu, bagaimana belajar bahasa Arab itu, betapa banyak bahasa Arab itu yang masuk ke dalam bahasa Minang. Ya, jadi orang Minang itu harusnya orang yang paling mudah memahami Al-Quran. Karena banyak bahasa Quran itu bahasa Arab itu dan masuk ke bahasa Allah. Tapi karena tak pernah diajarkan itu betul-betul, itulah payah juga belajar Quran. Tapi yang jelas bahwa kalau keluar dari surga, maka kalian akan susah. Nah, awak ini walaupun surau namanya Darul Jannah, ada jannah, ada surga, ya. Nah, mudah-mudahan, ya, kalau masuk orang kembali hilang kesusahan, ya. Karena kalau di dalam surga senang. Apa kata Allah? Kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan bersenang-senanglah di surga sesuatu hati kalian. Dua kelalu dari mana salah? Kamang-kamangan terserah. Kalau di surga.
Karena semuanya sudah kebaikan. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dari hati orang-orang yang berada di surga itu ghil. Sakit-sakit hati itu dicabut ya Allah. Masalah-masalah hati itu dicabut sehingga semua orang di surga itu jadinya apa? Ikhwana. Bersaudara. Ada di luar surga, belum neraka ini. Pokoknya di luar surga, apakah di mana itu? Maka di luar surga itu mesti tasqa, mesti susah. Makanya di dunia pun tak dengan mudah, susah saja. Sholat tarawih saja susah, ya kan? Puasa ada juga orang mengejar susah. Padahal puasa itu menahannya, ada yang lain kerajaan yang juga ditahan. Susah. Duduk mendengar pengajian? Susah. Hah? Ada juga susah. Ada tanda di luar surga. Ya, kalau ada juga susah mendengar pengajian, Bang. Atau tandanya pas persis dia sedang berada di luar surga. Ya, nah, tolonglah hati-hati lah ya. Allah kemudian katakan setelah pesan itu sampai kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, kalau kalian berada di luar surga kalian susah. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi antara Nabi Adam, Siti Hawa dan Iblis, ya kan? Maka Nabi Adam melakukan kesalahan. Tapi menarik Bapak Ibu jemaat rahmati Allah, sebelum Nabi Adam dikeluarkan juga dari surga itu, Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Adam. Ya. Apa bentuk rahmatnya? Taubat. Jadi ingat, taubat itu adalah bagian dari rahmat Allah. Orang mau bertaubat berarti dia tersentuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang insafi kesalahannya, mengakui kesalahannya berarti dia tersentuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam keluar dari surga tidak sama dengan iblis keluar terkutuk. Nabi Adam keluar dari surga membawa rahmat Allah. Makanya turunnya Nabi Adam ke muka bumi, Bapak Ibu, apa kalimat Allah turunnya Nabi Adam ke muka bumi? Qul nahbitu minha jami'a. Kami firmankan kepada mereka, kami firmankan, ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian dari surga ini semua. Turun kok, ihbitu kok, karena dalam bahasa Arab ada turun kok nuzul. Kita peringatan nuzul Quran kan turun. Tapi yang Allah gunakan bukan nuzul. Ada lagi turun namanya sapata, jatuh. Jatuh itu turun juga tidak? Jatuh, nah, itu balapin ya. Jatuh. Itu dalam bahasa Arabnya sapata, wata'an. Tapi yang digunakan Allah adalah ihbitu, hubub. Bapak Ibu kalau pernah naik penerbangan Arab yang punya penerbangan ini, Qatar Airways, ya, Emirates, ya. Maka nanti akan ada tuh bahasa Arabnya. Ya. Kalau mulai turun, istilahnya landing ya. Landing, kalau istilah hubub. Maka itu landing Bapak Ibu. Turunnya itu turun sana. Bukan turun jatuh balapin. Turun itu sana, itu minha jami'a. Turunlah, landinglah kalian ya. Landinglah di muka bumi ini. Turun dari surga, landing di muka bumi. Lalu apa? Pesan kedua kata Allah. Karena tadi pesannya pertama, kalau sudah berada di luar surga, kalian susah. Pesan Allah yang berikutnya adalah qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini penting sekali. Berada di bumi susah, sampai di bumi ya. Dan beliau sebentar diajarkan, dan beliau sebenarnya sudah punya dasar ilmu untuk mengelola tanah yang ada di bumi ini. Maka Nabi Adam diberikan benih oleh malaikat Jibril, lalu ditanam dan tidak sampai sehari Pak panen. Ya, tidak sampai sehari panen, lalu kemudian beliau olah jadi roti. Pas lagi capek-capek mau makan roti itu antara waktu asar ke maghrib disuruh puasa. Ada ya, begitu. Supaya apa? Terasa bahwa berada di bumi ini memang susah untuk dapat makanan itu. Memang susah. Nah, ketika datang waktu maghrib berbuka, terasa nikmat berbuka, terasa lagi kenikmatan yang dulu pernah makan di surga. Nah, berbuka itu di antara hasil. Ya. Jadi orang berbuka itu nggak kata Rasulullah, kenikmatan, dua kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Satu yang pertama, Allah
Allah. Di mana bertemu Allah? Di surga. Di neraka nak masuk wajah Allah. Di surga masuk wajah Allah. Maka setara kenikmatan bertemu dengan Allah dengan kenikmatan ketika berbuka. Itu kenikmatan makan di surga. Jadi pembuka itu makan di surga, serasa di surga. Lihat itu. Kalau orang tak mengerti ya, berbuka itu alas. Ya. Akhirnya susah sendiri. Ketika sholat tarawih tagam balik. Aduh nama itu. Ketika sholat tarawih tagam balik pak, karena salah cara makan dari bangku. Kadang-kadang bukan dari banyak, ya. Dari semangat lah. Terlalu semangat. Tadi kata Allah, kalian turun, kalian akan temukan kesusahan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka supaya fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka dimanapun kalian temukan hudan dariku. Hudan artinya apa? Petunjuk dariku. Maka dimanapun kalian temukan di muka bumi ini petunjuk-petunjukku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lalu dia ikuti petunjuk itu, maka tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya, tidak ada kesusahan, tidak ada duka cita, kesedihan. Itu jaminan Allah. Hidup di dunia memang susah, tapi kalau ketemu petunjuk Allah, lalu diikuti petunjuk Allah, maka hilanglah kesusahan itu dari jiwa. Dari dunia tidak bisa dihilangkan kesusahan, Pak. Ya, tidak bisa dihilangkan. Tapi dari jiwa bisa dihilangkan kesusahan. Bagaimana caranya? Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup serasa di surga. Masuk di saruku. Jiwanya sudah serasa di surga. Kalau apa? Kalau ikuti petunjuk Allah. Makanya tadi disebut Al-Quran itu apa? Petunjuk. Al-Quran itu solusi dari masalah hidup. Sekarang pertanyaannya, kita sudah merasakan tak ketika baca Quran ketemu solusi itu? Awak ada masalah pinti orang karayo, ya? Namanya masalah apa? Ya, orang karayo kembali baju, kembali berserah. Udah titik, lagi masuk solusinya dalam Quran. Belum ketemu, belum jadi petunjuk ini. Karena ini tibyanan likulli syai', ini penjelas bagi segala sesuatu. Di surat Nahl subhanallah. Yang tidak bisa menemukan solusi masalah finansialnya di Al-Quran, berarti Quran belum bekerja jadi petunjuk. Padahal Quran sudah ditemukan. Berarti ada bagian Quran yang belum diikuti. Masih susah jadi baru hidup kita masih susah. Berarti ada bagian Quran ini yang belum bekerja pada diri kita. Kalau ini sempurna, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, petunjuk Allah sempurna diikuti, tenang hidup itu. Ada orang tua-tua kita, senior-senior, kayak nenek kita, ya anak sekalian. Mana lebih kuat, orang kakek nenek atau anak muda? Fisiknya mana lebih kuat? Tenaganya mana lebih banyak? Anak muda. Tapi yang tahan sholat di masjid, tarawih, bahkan ada yang sampai ditambah lagi setelah 8 juz itu, nanti dia tambah lagi tahajud, tambah lagi yang tahajud, minta tambah tahajud itu yang kayak Ustaz, kalau pulang kami ke rumah, kami lang mikir tadi di surau, ya. Pulang kami ke rumah, lalu kami jago, kami malam, boleh enggak kami tahajud? Karena dulu datang kamu, ya. Tempatnya itu nang gaya. Kenapa nikmat sekali ibadah bagi yang tua-tua? Padahal nampak oleh yang muda untuk beribadah begitu tuh kayaknya susah sekali. Itu tandanya hidayah sudah mulai diikuti dengan baik, maka terasa ketentraman. Orang yang merasa susah sholat tarawih, susah puasa, susah beribadah, itu hidayah belum. Hidayah itu ada, tapi tidak bakaran sama juta. Mohon maaf, kan ada juga, ya. Siapa? Inyole punya utak, tapi tidak berjalan, Pak. Karena hidayah itu sudah ada di tangan Allah. Ya. Hidayah iman itu sudah chip. Saya bahasa orang sekarang, chip iman itu sudah ditanam Allah di dalam diri sebelum kita lahir sudah ada. Makanya setiap orang lahir beriman. Maka ikuti petunjuk, maka hidup serasa di surga. Mau kesusahan apapun, no problem. No problem. Hidup itu nothing to lose. Ya. Santai baik, ya. Begitu. Nah, ini
mungkin. Berarti kehidupan manusia itu, Bapak Ibu jemaah Allah, semakin dekat dengan petunjuk Allah, semakin tenang hidupnya, semakin banyak solusi hidupnya. Semakin jauh dari petunjuk Allah, semakin susah hidupnya. Tahu tidak kita bahwa Nabi pun merasakan itu. Nabi kita yang mulia itu, Nabi Muhammad SAW pun pernah merasakan kesusahan karena jauh dari petunjuk Allah. Bila itu malaikat Jibril kan dimasukkan keimanan sempurna ke dalamnya, dijaga, dirawat Allah dengan luar biasa. Wajah alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia yang takdirkan engkau jadi yatim, lalu dia yang pelihara engkau, jaga engkau, wahai Muhammad. Sampai beliau bergelar Al-Amin, yang sangat terpercaya. Ya. Tapi beliau pun pernah mengalami yang tadi fatasqa tadi, kesusahan. Kenapa? Karena belum sempurna hidayah itu melekat pada diri. Nah, disitulah Nabi ditunjuki Allah. Sekarang lewat dari usia 36 tahun Rasul itu sudah mulai itu. Kalau bulan Ramadan ini, maka Rasul pergi ke gua. Karena pergi gua Hira itu. Malamnya ibadah, siangnya bagi-bagi berkah, bagi-bagi rezeki. Malamnya apa ya? Ibadah, siangnya berbagi. Itu kerjaan Abdul Muthalib. Disambung oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadi kebingungan dalam diri beliau masuk ke gua Hira. Ngapain namanya? Bertahan. Bertahan itu artinya beribadah. Kita tidak tahu persis ibadah apa, tapi ulama mengatakan dalam kitab-kitab sirah, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan sang pencipta. Tadi baca, Alladzi khalaqal insana min, dia yang mencipta, sang pencipta itu. Sang pencipta itu mesti yang paling bijaksana. Tapi kenapa hidup ini keluar dari kebijaksanaan? Itu kebingungannya. Apa kebingungannya? Pencipta itu yang maha bijaksana, alam ini di luar manusia berjalan dengan kebijaksanaan, ya, keserasian keharmonisan, tapi tiba-tiba datang manusia mengacaukan keserasian. Padahal manusia adalah makhluk tingkat tinggi. Ya, kok bisa kalah bijaksana manusia daripada hewan, daripada tumbuhan? Kenapa manusia merusak? Kenapa bahkan manusia merusak dirinya sendiri? Itu kebingungan Rasul. Silakan baca di sirah Nabawi. Dibawa kebingungan itu ke dalam gua Hira. Dibawa dalam aktivitas ibadah. Maka puncaknya, itulah, ya, pada umur beliau dipuji 40 tahun. Nabi itu diangkat dari Rasul di hari Senin. Tandanya apa? Diturunkan wahyu. Berarti Al-Quran turun. Yang pasti dari pandangan para ulama adalah di hari Senin. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Kata Rasul, karena hari itu aku dilahirkan. Di hari itu aku diutus menjadi nabi. Di hari itu diturunkan Al-Quran kepadaku. Ya, terutama puasa Senin. Yang pasti hari Senin. Soal bulan, kan soal tanggal, Bapak Ibu. Tadi yang ditanya tanggal 17 berapa lagi? 10 akhir Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan tanggal 7 Ramadan. Jangankan tanggal Ramadannya, bulan Ramadannya aja ada yang nolak. Ada yang mengatakan Rabiul Awal fi Ramadan atau Rabiul Awal surah tuqra awal di bulan Ramadan atau di bulan Rabiul Awal. Jadi ada perbedaan pendapat. Jangankan tentang tanggal Ramadannya, bulan Ramadan aja ada perbedaan pendapat. Tanggalnya apa lagi? Tapi kalau Bapak Ibu memegang kitab Sirah Nabawiyah Syekh Mubarak Furi Rahimul Maktum, maka beliau memilih tanggal 21 Ramadan. Ya, yang juara penulisan Sirah Nabawiyah itu dia. Di situ dipilih tanggal 21 Ramadan. Tapi jumhur ulama mengatakan 17 Ramadan. Seperti itu. Tidak ada masalah tanggal itu. Yang pentingnya di hari Senin itu penting, karena itu disepakati.
bahwa dia di Ramadan, alhamdulillah kita di Ramadan, dan Allah katakan di Al-Quran wa syahru Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ya, mau berjawab. Maka jangan kita fokus ke yang boleh disepakati. Maka besok di luar Ramadan, hari Senin ayo puasa. Gitu. Itu namanya fokus kepada yang disepakati. Oh iya, hari Kamis ini ada lagi pertanyaan saya. Kenapa puasa hari Kamis? Kata Rasul, karena hari Kamis itu adalah hari dilaporkannya amalan. Sama dengan bulan Sya'ban. Kalau itu laporan pekanan hari Kamis, nah, bulan Sya'ban itu laporan tahunan. Aku ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku ingin dalam keadaan puasa, artinya dalam keadaan bersih, karena puasa itu membersihkan jiwa. Ya, kalau ketika dilaporkan amalan waktu ini dilaporkan dalam keadaan catatan yang bersih. Husnul khotimah kan gitu. Nah, itu. Jadi ada ilmunya. Yang jelas gua Hira itu Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah diberkahi Allah karena pertemuan dua cahaya datang dari langit yaitu Al-Quran. Maka gua Hira itu menjadi istimewa karena itu adalah tempat pertemuan dua cahaya, cahaya langit dan cahaya bumi. Itu peristiwa nuzul Quran, pertemuan dua cahaya. Maka Nabi itu menjadi orang yang tercerahkan. Yang apa? Tercerahkan. Jadi di peristiwa turunnya Quran itu Nabi jadi tercerahkan. Tadi kebingungan menjadi hilang. Kesembrautan cara berpikir manusia itu menjadi mulai nampak titik temunya pada firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedikit aja nih, kita mau bahas panjang di Iqra ini. Karena akan ada yang kita jelaskan di luar tahanus. Iqra itu yang di awal itu dibaca tapi tidak terasus. Kenapa? Tuh ya. Coba. Tunggu dulu sebentar ya. Kok lagi pola. Tadi baru satu. Iqra bismi rabbika itu solusi. Ketika kita bingung dalam hidup ini, itu tandanya apa? Ada satu pembacaan yang belum kita lakukan dalam hidup ini. Kalau kuliah mana awak sampai doktor, apa belum doktor? Ya, tadi karena dulu kan dokter datang kan, itu masalahnya. Dulu lah dokter itu pada juga awak dan dokter karena saya kan menjawab. Ya, pertanyaan yang begini nih, pernah nih seorang dokter di MIPA bulan itu datang kepada kami. Saya ini bingung. Ini lain lagi ya. Akhirnya ini bingung. Kenapa? Problemnya karena kita ini poin yang jarang kita orang. Karena kita membaca dari sudut pandang kita manusia. Sementara pandangan kita manusia di sana terbatas. Maka Allah ngajak Nabi Muhammad, bagus membaca dalam sudut pandang itu bagus itu, sudah membaca itu. Bismi rabbika, bacalah dari sudut pandang Tuhan yang mencipta. Kau yang nalar di kerajaan Nabi Muhammad. Ya? Jadi kita ini kalau hanya memandang sesuatu dari ilmu yang datang dari pemikiran manusia, mesti ujungnya bingung, mesti. Kalau tidak ditambahkan dengan sudut pandang Tuhan Allah SWT yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, mesti kita kebingungan. Maka Rasul itu tercerahkan, Pak. Ketika dapat firman Allah, Iqra bismi rabbik, walaupun badannya bergetar itu bukan karena ayat, karena Jibril itu pernah bertemu begitu sebelumnya, kan itu. Awak kalau dimaksud itu. Jadi itu pencerahan betul. Karena ada satu sudut pandang yang belum masuk selama ini, yaitu sudut pandang Tuhan. Maka bacalah dari persepsi, pandangan Tuhan terhadap apa yang sedang terjadi. Menurut Tuhannya bagaimana? Jangan menurut awak saja dulu. Kalau menurut ilmu awak malah selesai, tapi tidak pernah jadi solusi. Menurut ilmu ekonomi, maka yang menyelesaikan negara ini adalah dapat wahyu pertama itu menyenangkan. Apa tanda menyenangkannya Bapak Ibu? Tanda menyenangkannya, ya, Nabi itu kan bergetar, tadi minta diselimuti. Kemudian setelah peristiwa Iqra itu Nabi cari-cari keluar, mana dia kemarin yang datang itu, dicari-cari.
Oh, muncul lagi dia, panggil lagi, takut lagi, pulang lagi, lalu panggil lagi, ya ayyuhal muddatsir. Nah, wahai yang berselimut di siang hari. Padahal Nabi nyari itu tadi sebenarnya. Tapi karena ketemu lagi dalam wujud asli malah, ya, malaikat Jibril itu pulang kabur ke rumah, kemudian apa? Dipanggil oleh Jibril, turun wahyu berikutnya, ya takar bebas terus. Nabi itu merindukan pertemuan dengan Jibril itu, tapi dia nggak begitu betul ya Jibril ya. Datang betul gitu dalam sosok yang Jibril yang sangat besar, memenuhi ufuk. Besarnya Jibril itu kata, memenuhi ufuk. Cari ke langit, pamuh langit itu Jibril. Mana akan pingsan maksudnya? Ada makhluk sebesar itu, ya. Lalu pernah cari ya? Sama mau pulang pernah. Itu Rasul turun ya Muhammad. Setelah ya Muhammad Bapak Ibu, ya, kecintaan ingin dapat wahyu itu yang membaca berdasarkan petunjuk Allah itu. Karena Allah yang berikan petunjuk itu. Allah kan tahu inginnya Allah kan di sini kan. Kalau bukan dari firman Allah, dari mana kita tahu pandangan Allah? Ya, dari mana kita tahu kalau bukan dari Al-Quran? Maka Rasul merindukan itu terus. Itu petunjuk Allah berikutnya, cara memandang hidup. Dan diajarkan Allah cara memandang hidup antara siang dan malam. Siang modern, malam modern. Kalau malam, bangkitlah, dirikan qiyamul lail. Nisfahu artinya apa? Mau setengah malam qiyamul lailnya, awi muslimhu qalilan, atau kurang dari setengah malam. Terserah, pokoknya ada tanggung jawab. Auzid alaihi, atau lebih dari setengah malam. Alhamdulillah. Qiril Qur'ana tartila. Bangun itu jangan sholat tunduk-tunduk saja, duduk ya, tapi dibaca juga Al-Quran. Maka ulama ada mengatakan membaca Quran paling nikmat adalah ketika sholat malam. Baca Quran paling nikmat ketika apa? Sholat malam. Makanya dibolehkan di ulama itu Bapak Ibu. Wah, apa Quran baca Quran boleh. Bahkan ada los, apanya kan? Ada los standing ya. Untuk bisa tetap. Boleh. Kenapa? Karena membaca Quran paling nikmat adalah ketika qiyamul lail. Apa kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Bukhari, seseorang ulama besar Suriah mengatakan, maka Allah memindahkan aktivitas tahanus yang luar biasa tadi, yang di situ hilang kemudahan tersebut, dipindahkan ke dalam kamar dalam bentuk aktivitas qiyamul lail. Dengan hebatnya tahanus. Apa hebatnya tahanus? Menghilangkan problem-problem sengkarut di kepala, kegundahan hati, curhat kepada Allah di tahanus itu. Maka Rasul pun dalam qiyamul lail curhat sama Allah. Silakan Bapak Ibu belajar kembali kita nih, bagaimana Rasul bangun malam hari itu tak langsung sholat. Kita aja yang bangun qiyamul lail langsung bangun, langsung wudu, langsung sholat. Nabi tak langsung sholat. Baca doa dulu, panjang doanya Pak. Baca Al-Quran dulu yang biasa dibaca Nabi sebelum sholat, sebelum berwudu dan sholat. Ya, atau mungkin kita bisa dulu kan baca Quran. Itu Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Dari apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, itu guys. Itu kebiasaan Nabi sebelum sholat malam. Nanti ada kalau kita belajar hidupnya Nabi kita akan tahu. Semangatnya babai rakaat pertama itu dibaik agak 2 halaman. Kalau memang ini semangat kan? Tapi tidak begitu. 2 rakaat pertama itu khafifatain, ringan saja. Naik. Nanti ada puncaknya. Nah, puncaknya itu bisa dimajus. Baru turun lagi. Begitu. Nanti belajar kita namanya Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Rasulullah SAW. Apa itu teman-teman? Qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu begitu. Orang yang dah nikmat qiyamul lail, maka dia akan meminta terus waktu khusus bermunajat pada Allah. Nah, Rasulullah SAW ingin membagi nikmat itu kepada umat. Dari nyusun dan merasa nikmat dari Allah. Bahajaranya, nah itulah dia syariat yakti kaf. Benar penting bang, karena waktu masuk dalam sebulan Ramadan. Yaktikaf, jadi iktik sebab fungsinya juga sama ya, dengan fungsi qiyamul lail, sama dengan fungsi tahajud. Kalau tadi di dalam kamar, sekarang masuk masjid, masuk surau, masuk musala. Kalau ibu-ibu di rumah tidak dapat izin iktikaf di masjid, boleh qiyamul lail di rumah di tempat khususnya. Dalam satu mazhab dibolehkan, nilainya tetap sama.
Karena fungsi itikaf dengan qiyamul lail ada titik-titik temunya. Apa itu? Melaporkan kegundahan kepada Allah, meminta hidayah petunjuk Allah SWT. Maka Nabi dan sahabat itu nekat mengorbankan dunia 10 akhir Ramadan. Dikorbankan dunia. Ya kan? Kalau belajar kita itikaf kan kata para ulama kita, masuk 21 tidak keluarnya pas pagi harinya. Untuk kebutuhan mandi makan juga. Ya, itu ada fikirnya ya, harus juga belajar itu. Tapi tujuan itikaf itu yaitu beribadah, merasakan kedekatan dengan Allah, lalu kemudian apa? Melaporkan kegundahan hati kepada Allah, minta petunjuk Allah. Keluar Ramadan, tercerahkan. Nah, awak tambah 7 Ramadan tambah sakit kapal. Ya, harusnya tambah sakit kapal. Dibawa itikaf kepada dibawa ibadah, diminta petunjuk Allah SWT. Ini kan belum nih, kita 21 belum ya, masih ada waktu kita menyiapkan ilmunya. Maka yang kita sampaikan adalah bahwa petunjuk Allah itu, hidayah Allah itu ada macam-macam. Al-Quran salah satunya. Hidayah Allah bisa didapat juga dengan beribadah dan taufik namanya. Ya, ilham namanya. Ada pula hidayah melalui akal namanya rusyd. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Ramadan masih ada. 10 akhir Ramadan masih ada. 10 akhir Ramadan adalah puncaknya Ramadan. Puncaknya Ramadan. Tapi puncak Ramadan itu didapat oleh para sahabat dengan apa? Beriktikaf bersama Rasulullah. Ditinggalkan dunia. Ada kalimat menarik dari Ibnu Mas'ud biasanya. Nabi dan sahabat nekat ya, meninggalkan dunia 10 malam saja, ya, 10 hari saja. Dari 365 hari dikorbankan 10 hari tak menyentuh dunia, hanya menyentuhkan jiwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah berikan dunia kepada Abu Bakar, kepada Utsman, kepada Abdurrahman, kepada Ali, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dunia yang mulia-mulianya. Jadi pemimpin dunia. Di antara buah dari apa? Dia itikaf itu. Kita hari-hari hari-hari nyari dunia. Separuh aja yang didapat sahabat itu enggak. Nanti kurang lebih 65 hari waktu mencari dunia. Anda didapat dan separuh didapat dari Abdurrahman bin Auf. Naif enggak? Sahabat cuma 10 hari korbankan dunia itu tunduk-tunduk kepada mereka. Jadi memang itikaf itu adalah cara untuk menemukan solusi dari langit. Ketika dari bumi ini sudah mantap solusi, qiyamul lail pun begitu. Tidak ada masalah bagi beliau. Kalau Ramadan tidak bisa itikaf, ya, ini bagian dari itikaf. Kalau Ramadan tidak baik untuk itikaf karena satu kondisi, maka Rasul pernah itikaf di bulan Syawal. Betul? Ya. Diganti 10 yang dari Ramadan itu diganti 10 di Syawal. Karena apa? Karena fungsinya itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang mendekatkan diri kan di Ramadan saja. Ya kan? Kalau tidak bisa itikaf di Ramadan, maka qiyamul lail di Ramadan itu juga harus kita mulai upayakan. Karena seorang beriman pertahanannya itu adalah hubungan dia dengan Allah. Seperti kata Syekh Sya'rawi ketika menjelaskan tentang kerja setan. Kerja setan Pak, la ubiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Akan kusesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Yang lain bisa dua jalur ini bukan jalur setan. Dua jalur itu atas itu jalur uluhiyah Tuhan. Bawah jalur ubudiyah hamba. Kalau dake nilai Tuhan dia nilai hamba, maka putih selalu jalur-jalur setan kata seseorang di dalam tafsir. Yang penting itu nanti Allah SWT kita di bawah hamba ini itu mendekat. Dan Allah sudah katakan dalam ayat-ayat Ramadan, Allah katakan fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Allah sudah dekat. Kita kan merasa dekat dengan Allah. Itu tidak masalah. Berdekat dengan Allah, maka yang depan, belakang, kanan, kiri yang diganggu setan itu bisa tertutup semua. Begitu petunjuk Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita
bisa pahami dengan baik. Ramadan kita masih ada, jangan disia-siakan, adalah bersama Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan Jibril. Lalu siang harinya seperti kata pakai beliau tadi, ajuan, beliau berbagi. Maka malam dengan Allah SWT, siang dengan manusia, kebaikan kita. Nah, ini perlu sisa Ramadan kita dengan maksimalkan meneladani Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Ada banyak hal yang harus kita pelajari lagi dalam berislam ini. Semoga Allah ridhoi hidup kita, ridhoi ilmu yang kita miliki. Allah berikan kita semangat, kekuatan hati untuk terus berada di atas ketaatan dan di atas kebenaran agamanya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Terima kasih kepada Ustaz atas Insya Allah pengajian yang telah disampaikan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak. Jauh-jauhkan satu. Dek, jarang. Demikianlah Bapak.